Untuk orang tua yang sudah meninggal Bapak Ibu, itu sifatnya bukan zakat lagi, tapi sedekah. Ya, sedekah yang pahalanya kita niatkan untuk mereka yang sudah almarhum almarhumah. Itu Imam Nawawi bermazhab Syafi'iyah, ya. Beliau itu membolehkan, bahkan menganjurkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak akan sampai sedekahnya orang yang hidup ini kepada orang yang meninggal dunia, tidak akan sampai, ya. Ya, ada pendapat begitu, tapi Asy-Syafi'iyah, rata-rata imam yang berpendapat Syafi'i itu bahkan dianjurkan. Ya, satu orang pemuda datang jumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat bapak saya meninggal dunia, saya tidak hadir pada saat itu karena suatu keperluan. Maka boleh tidak saya bersedekah dan saya meniatkan pahala sedekah saya sampai kepada bapak saya? Atamfa'uhuma, di situ bunyi teksnya itu, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kami berdua? Artinya saya bersedekah, niatku sedekah saya ini pahalanya sampai kepada bapakku. Kata Rasulullah, bala. Riwayat yang kedua itu na'am. Artinya engkau mendapatkan pahala sebagai wujud balas budimu kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia, dan bapakmu juga mendapatkan pahala sedekah yang engkau niatkan. Makanya Bapak Ibu, ini terlupakan saya sampaikan sebenarnya, bahwa upayakan kalau kita bersedekah, niatkan untuk orang tua kita, karena mereka tidak ada lagi peluangnya untuk kembali hidup di dunia. Bersedekah, niatkan pahalanya, insya Allah sama-sama dapat dua. Kalau bersedekah hanya untuk diri kita, maka pahalanya hanya sampai kepada kita. Tapi kalau kita niatkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, nenek kita, orang tua kita, maka mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala sedekah. Iya, wallahu a'lam bisa. Infak, ya, sebenarnya infak sedekah ini hampir-hampir sama, ya. Infak, cuma kalau ma'amfakar rajulu, ya, infak dengan sedekah, perbedaannya itu dari segi istilah saja sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Cuma sedekah sifatnya semua sesuatu yang kita niatkan kebaikannya itu boleh dikategorikan sedekah. Tersenyum juga sedekah. Tapi kalau berinfak tidak boleh, tidak bisa dikategorikan tersenyum itu adalah infak. Ya, itu lebih dominan kepada finansial, materi kalau infak. Tapi kalau sedekah ini sifatnya secara umum, kadang-kadang tidak berupa finansial, materi, boleh kita sedekahkan. Bapak-bapak jadi pengurus masjid, dia sedekahkan pikirannya untuk kemaslahatan masjid, itu sedekah. Kita berjalan, ada duri di jalan, kemudian kita buang itu duri, itu pun bagian daripada sedekah. Ya, di persimpangan kita persilahkan orang lewat lebih dulu, kita di belakang, itu pun sedekah. Tapi kalau infak tidak boleh dibahasakan ke situ, lebih dominan ke finansial, lebih dominan ke materi kalau infak. Ya, tapi kalau sedekah sifatnya umum, materi boleh, kemudian segala sesuatu kadang-kadang bisa kita nisbatkan dengan sedekah. Tersenyum, bayangkan, tersenyum pun adalah tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Onrona canarona bitak deh itu masih sedekah, sampai senyuman kita ini termasuk sedekah ini. Jadi kalau ada yang mau bersedekah dan dia tidak mau keluarkan uangnya, ya sedikit-sedikit ketawa lagi di jalan, sedikit-sedikit ketawa. Siapapun yang kita jumpai ketawa. Insya Allah nanti orang-orang katakan ini sudah jadi orang gila ini. Iya. Jadi lebih dominan ke materi kalau infak. Kalau sedekah ini semua bersifat materi boleh, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain juga boleh kita nisbatkan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian. Secara umum kedua-duanya boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui niat kita. Ya, sudah mengetahui niat kita, walaupun tanpa diumumkan. Ini persoalan diumumkan ini sebenarnya yang paling pantas untuk diumumkan itu, yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu zakat. Kalau zakat memang Pak seharusnya diumumkan. Kalau perlu disampaikan sekian aset saya, zakat saya sekian, supaya bisa menghindari fitnah dan bisa mengandung syiar. Kalau zakat, makanya zakat ini jangan khawatir kita bisa ria, karena ria maupun tidak ria, ikhlas maupun tidak ikhlas, mesti kita berzakat.
Tapi kalau sedekah itu kita mainkan saja. Ya, kita mainkan. Artinya boleh kita bersedekah dalam keadaan terang-terangan, boleh kita bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kalau kita khawatirkan sedekah kita dengan terang-terangan itu merusak keikhlasan kita, menimbulkan riya, maka kita mainkan lagi itu. Ya, kita sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Tapi kalau kita bersedekah dengan ditampakkan, diumumkan, bisa memberikan motivasi kepada khalayak ramai, maka tidak apa-apa. Bahkan itu bisa mengandung syiar namanya. Syiar, memancing orang banyak, memberikan motivasi kepada orang banyak untuk berfastabiqul khairat. Ya, dalilnya tadi itu, bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah billaili wan nahari sirra wa adaniyah. Malam ataupun siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak mengapa, tergantung daripada cara kita menjalankan itu. Artinya hidup menibawa sukeir, sama dengan baca Al-Quran. Ada kalanya baca Al-Quran itu lebih afdal tidak keluar suara. Iya, lebih afdal. Kalau kita khawatirkan dengan mengeluarkan suara membaca Al-Quran bisa menimbulkan riya dan mengganggu orang-orang di sekitar kita, maka lebih baik jangan membesarkan suaranya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran bisa menimbulkan semangat kepada orang-orang dan bisa kita transfer nilai pahala bacaan Al-Quran kita, maka lebih afdal untuk membesarkan dan menjahar bacaan Al-Quran kita. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau zakat, kalau zakat sebenarnya wajib itu diumumkan, seharusnya begitu Pak. Sama dengan sholat lima waktu, sholat fardu. Kenapa kita dianjurkan untuk berjamaah? Supaya mau diperlihatkan Pak kepada orang-orang. Makanya jangan takut riya tidak ke masjid. Wah, saya ini sebenarnya tidak ke masjid karena takut riya, takut tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya itu. Pokoknya ikhlas tidak ikhlas mesti kita melakukan sholat 5 waktu. Yang perlu disembunyikan, yang perlu kita mainkan itu adalah sholat sunat. Kalau kita khawatirkan sholat sunat menimbulkan riya kalau di masjid, ya di rumah. Tapi kalau tidak ada hubungannya, kita bisa terhindar dari riya walaupun di masjid, maka tidak apa-apa di masjid dilakukan itu. Sama dengan umrah. Umrah itu kalau perlu jangan terlalu diekspos. Tapi kalau haji, suatu saat kita berhaji, undang satu kampung supaya tidak ada fitnah itu sogi bawa di Mekah, sogi bawa di Nasaka. Itu fitnah itu Pak. Banyak orang ahli salat sebenarnya tapi tidak pernah datang di masjid sehingga semua orang katakan asam pajamu bero. Padahal sebenarnya dia ahli salat, tapi karena dia tidak pernah datang ke masjid, maka semua orang beranggapan itu tidak pernah salat itu. Makanya kita harus perlihatkan dengan cara berjamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mengalihfungsikan wakaf daripada wakif. Ya, kalau memang kepentingannya itu tidak mengapa. Yang penting difungsikan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya. Seharusnya Bapak Ibu, kalau memang pewakaf itu mewakafkan anggaplah mobil. Kalau panitia bisa mendapatkan lagi memperbaharui itu mobil, artinya kualitasnya kita tambah. Karena kalau kita kelola itu wakaf mobil, malahan tambah banyak pengeluaran untuk lebih baik. Berarti wakaf tidak produktif namanya. Boleh kita patungan lagi untuk menambah kualitasnya wakafnya itu, atau kita alihfungsikan. Yang penting tujuannya untuk wakaf lagi supaya pahalanya tidak putus kepada orang yang mewakafkan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu ada orang mewakafkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya saat itu. Ya, dia mewakafkan mobil umpama karena memang saat itu dia ada kemampuan mobil itulah yang dia wakafkan. Mobil barangkali kado-kado ya mirip kemampuan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari samping. Oh ya. Ini tadi masalah wakaf mobil. Ya. Kebetulan yang mewakafkan itu berwasiat jangan dijual mobil ini, walaupun dijual ganti dengan mobil. Kalau ada wasiat begitu, ya memang perlu dipertimbangkan. Ya, kalau ada wasiat begitu, kok perlu bonyok-bonyok nih. Artinya kalau umpama mobil itu tidak difungsikan lagi, berarti kita sebenarnya sudah terlepas karena bukan hanya wakaf tapi dilanjutkan dengan wasiat. Kalau ada begitu harus dijalankan. Kalau memang ada wasiatnya, itu masuk pertimbangan. Maka ribonyok di nenek gunang ya taruh ini apa itu tidak ada. Ya. Kecuali kalau ada umpama dari ahli warisnya yang
diminta untuk kesepakatannya dibicarakan, tidak apa-apa, hal semacam itu bisa dibicarakan oleh wakil. Ya terakhir nih, ya, afdal. Oh ya, artinya mana yang lebih afdal, mengkhatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita yang meninggal dunia, atau kita bersedekah berupa uang, diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Sebenarnya saya tidak bisa mengukur itu mana yang tertinggi, tapi lebih bagus sebenarnya dilakukan kedua-duanya. Ya, kita bersedekah juga, diniatkan pahalanya sampai kepada orang tua kita, dan juga kalau kita mengkhatamkan Al-Quran lepas satu kali, Pak, kalau kita sudah satu kali, maka khataman Al-Quran yang kedua kalinya itu upayakan langsung orang tua kita. Nah, kalau kita mampu khatamkan Al-Quran 3 kali dalam satu bulan Ramadan, berarti ibu kita dapat, bapak kita dapat, yang satu ini untuk kita. Sekaligus kita mendapatkan pahala tiga kali khatamkan ini. Sebenarnya untuk orang-orang tertentu bisa sekali, Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i itu, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan 1 hari 1 kali. Siang dan malam 1 kali dia khatam Al-Quran, Imam Syafi'i itu. Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan, itu beliau tambah durasinya. 1 kali siang hari dia khatamkan, 1 kali dia khatamkan malam hari. Berarti 2 kali 1 hari 1 malam kalau masuk Ramadan. Kalau 30 hari dalam bulan suci Ramadan, kali 2, berarti berapa kali itu? 60 kali beliau khatamkan Al-Quran, Imam Syafi'i, dalam 1 bulan suci Ramadan. Ditambah 1 kali beliau khatamkan pada saat Imam Tarwi. Karena beliau Imam Tarwi paling sedikit bacaan surahnya itu 1 malam 1 juz. Tapi jamaahnya jamaah luar biasa juga. Iya. Kalau di Nur As-Saada ini Ustaz Rizal mau coba-coba 1 juz 1 malam bacaan surat Tarwinya, insya Allah. Mana nih jamaah? Lari semua jamaah cari masjid. Iya. Jadi kesimpulannya Pak begitu. Kedua-duanya boleh, sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelasnya jangan sebagai anak melupakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jangan sekali. Asa masih dekat ingarangi itu motata. Pasal-pasal lagi kira ingarangi itu motata. Saya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita itu kan kepada kita itu tidak bisa terukur, Bapak Ibu. Tidak bisa terukur. Walaupun kita menyumbangkan semua apa yang kita miliki ini, karena sesungguhnya harta dan diri kita itu, orang tua kita semasa hidup itu milik mereka. Anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu itu sebenarnya orang tuamu berhak, bapakmu berhak kepada engkau. Apalagi sepeninggal mereka, terutama yang saat ini ada anak yang sudah menikmati warisan orang tuanya. Iya, Masya Allah. Patku perulak deki kota lupa eseng itu, Bapak. Wallahu a'lam bishawab.